Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talkshow kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Talkshow Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini bersama saya Dewi Ratih yang akan memandu acara siang ini dengan tema Cantik dari Hati saat Idul Fitri. Tema yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini dalam acara live talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengar, di talkshow ini Anda bisa menyimak ya melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lpplbuanaasrisragen.com, dan Anda juga bisa menyimak melalui akun Instagram ya milik RSSP Sragen atau milik dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Nama akunnya @rssp Sragen. Bisa dilihat ya Mitra Buana juga pendengar. Dan telah hadir di studio ya, di samping saya ada narasumber yang nanti akan berbagi mengenai cantik dari hati saat Idul Fitri. Nah, narasumber kita kali ini adalah Dr. Mira Triwini, dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Iya, selamat siang Mbak Dewi Ratih ya. Iya. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sih. Puasa masih jalan terus kan? Alhamdulillah. Masih lancar. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, di talkshow siang hari ini ya, nanti kita juga akan membuka interaktif ya bagi Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraksi bersama kami, ingin bertanya-tanya langsung mengenai cantik dari hati saat Idul Fitri ya. Nanti bisa bergabung melalui ini, bisa menautkan komentarnya di akun IG ya, Instagram. Nah, di situ nanti Anda bisa bertanya langsung kepada Dr. Mira. Nah, sesuai dengan tema kita siang hari ini ya Mitra Buana, cantik dari hati saat Idul Fitri. Memang ya, kecantikan ini merupakan hal yang selalu diinginkan bagi setiap wanita. Dan di bulan Ramadan ini hampir usai ya bulan Ramadannya, dan sebentar lagi umat muslim akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya ini dikenal masyarakat Indonesia sebagai perayaan Lebaran. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen spesial yang hanya datang 1 tahun sekali. Dan tentunya sebagai wanita ya ingin tetap tampil cantik, tidak hanya dari luar saja namun dari hati juga ya. Cantiknya itu seperti apa di hari Lebaran nanti. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Mira. Nah, Bu Dokter ya, mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan cantik dari hati saat Idul Fitri. Oke. Sebenarnya judul ini itu bukan kayak kita mau tausiah kayak gitu ya. Kesannya kan cantik dari hati kayak apa dokter kulit mau tausiah gitu. Enggak, sebenarnya cantik dari hati itu tagline dari klinik estetik kita. Gitu. Kan nama lengkapnya sebenarnya Derma Lounge Cantik dari Hati by Dr. Suhadi Prionegoro Sragen kayak gitu. Jadi sebenarnya cantik dari hati adalah tagline dari kami, bahwa cantik itu nggak melulu dari tampilan fisik ya, tapi memang dari dalam. Nah, dari dalam itu yang kayak mengena katanya adalah hati gitu. Sebenarnya semuanya dari dalam. Dari dalam itu nggak cuma dari dalam hati sebenarnya, tapi kulitnya harus terjaga, terawat dengan ya kalau bisa sih dengan pelayanan-pelayanan yang kami punya di klinik estetik Derma Lounge Cantik dari Hati oleh RSSP kayak gitu. Iya. Ternyata ini ya Mitra Buana, cantik dari hati. Oh, ini
tagline dari Derma Lounge ya di RSSP Sragen, di mana memang di RSSP Sragen atau di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen ini sudah melayani ya, ada fasilitas yang dimiliki bagi masyarakat ya tentunya. Bagaimana untuk pelayanan dermatologi estetik, nah seperti yang sudah disampaikan Bu Dokter tadi gitu ya. Mungkin masyarakat juga belum begitu kenal ya Bu Dokter tentang pelayanan dermatologi estetik ini. Sebenarnya padahal kan kita udah launch dari sejak 1 tahun yang lalu ya, betul tapi sekali. memang gaungnya kayaknya kalah nih sama skincare yang di luaran kayak gitu. Mungkin strategi marketingnya kita yang masih kurang. Yaitu masukan untuk kami juga sih. Padahal sebenarnya ya dibandingkan dengan, saya sebenarnya nggak mau banding-bandingin sih, tapi terpaksa harus dibandingkan. Nah, apa sih yang membedakan antara Derma Lounge dari RSSP ini dengan skin clinic yang di luaran sana? Yang pertama jelas karena dokternya adalah, saya sendiri adalah dokter spesialis kulit dan kelamin kalau dulu. Sekarang kami ganti gelarnya, spesialis dermatovenereologi dan estetika. Jadi kalau ada orang nanya, Bu Dokter bisa nggak ngobatin jerawat? Ya bisa, karena itu sudah kompetensi untuk semua dokter spesialis dermatovenereologi dan estetika, termasuk juga untuk semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan estetik tadi. Nah, yang kita punya apa kayak gitu? Ya semua dari yang dasar kayak misalnya facial biasa itu kita juga punya, kemudian chemical peeling kita punya juga, laser kita punya macam-macam laser, dan itu semuanya bukan sekedar laser yang abal-abal. Bukannya abal-abal tuh kenapa-napa ya, tapi kan memang kualitas tuh semua ada, istilahnya kayak ada harga ada rupa gitu. Nah, kalau mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas mungkin suka ke skincare, sering keliling-keliling kayak gitu, pasti bisa tahu mana yang kualitasnya bagus gitu. Yang sekali jebret itu tuh langsung ada efeknya, sama yang harus berkali-kali baru ada ya hasilnya, tapi mungkin so-so kayak gitu. Nah, tapi itu semua kan memang ini ya, butuh downtime. Jadi istilahnya itu kayak mau cantik tuh jelek dulu gitu. Repotnya kalau ada downtime padahal kita kerjanya di pelayanan, harus ketemu banyak orang. Nah, yang paling baru dari kami adalah skin booster. Skin booster itu apa sih? Kayak gitu. Nah, ini Bu Dokter. Yang cantik dari hati, yang dari dalam, yang bikin glowing tanpa downtime. Itu adalah skin booster. Sebenarnya apa sih skin booster itu? Skin booster adalah tindakan. Kalau zaman dulu itu cuman kita kenalnya mesoterapi ya sebenarnya. Cuman bahasa kekiniannya kayak di upgrade. Jadi skin itu kulit, booster itu kan untuk mengupgrade gitu ya. Nah, ada bahan-bahan tertentu yang kita masukkan, kita injeksikan ke bawah kulit, baik intradermal bisa, subdermal bisa, atau bahkan cuma di superficial pun bisa, tergantung lokasi kulit yang mau kita tuju gitu. Nah, itu juga di klinik-klinik yang di luaran sana mungkin juga ada, apa sih bedanya sama yang lain, juga ada, malah di sana lebih lengkap. Nah, kita tawarinya yang lebih premium satu, karena kita punya dari Swiss dengan teknologi yang emang udah dipaten khusus dari pabriknya sana, itu nggak dipunyai semua farmasi kayak gitu loh. Nah, yang kedua adalah dia minimal downtime-nya. Jadi begitu disuntikin kayak gitu, terus udah bisa beraktivitas dan besoknya nggak ada. Kan kalau skin booster biasanya nanti terus ada papul-papulnya sih, ada pelenting-pelentingnya kayak gitu. Jadi itu mengganggu karena ada beberapa produk yang 3-4 harian tuh belum hilang. Nah, itu kan ganggu ya. Masa iya sih kita ketemu pasien atau ketemu orang, mukamu kenapa tuh pentil-pentil kayak gitu kan. Nah, kalau ini kita enggak, sama sekali enggak ada. Paling misalnya ada pun hanya kayak bekas suntikan merah sedikit aja gitu. Karena yang kita tuju adalah intradermal, jadi suntikannya pun jauh lebih dalam, rilisnya lambat. Jadi nggak bisa, kan kalau udah di skin booster mahal-mahal, pengennya sehari 2 hari langsung hijlong gitu betul. ya. Langsung Ya, glowing. Langsung glowing. Enggak, kita pelan-pelan. Kita teknologinya termasuk yang itu tadi, slow release. Jadi dirilisnya pelan-pelan, targetnya untuk
ya mengenyalkan, mencerahkan, elastisitas kulit, memperbaiki tekstur warnanya dan sebagainya. Itu dalam waktu 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ya ini. Jadi kan pas nih kalau misalnya sekarang berbondong-bondong ke RSUD Sragen, ke Derma Lounge nih, pas nanti 1 minggu udah kinclong tuh waktu lebaran ya kan. Downtime-nya nggak ada, efek sampingnya minimal, kemudian ya hasilnya nyata sih gitu. Oh gitu. Jadi itu ya Mitra Buana ya, kalau di RSSP Sragen ya, atau di RSUD Sragen ini ada pelayanan untuk dermatologi estetika, ini ada skin booster. Nah, ternyata skin booster ini adalah tindakan mengisi kulit yang dapat merevitalisasi kulit, memperbaiki penampilan, tekstur, dan memperlambat proses penuaan dari dalam. Nah, perawatan ini melibatkan injeksi yang dapat menghidrasi kulit guna meningkatkan elastisitas, kekencangan, dan cahaya kulit. Nah, ini Bu Dokter tadi sudah menyampaikan bahwa butuh waktu ya, tidak harus 1-2 hari langsung glowing, langsung kinclong, tidak. Kalau di RSUD ini memang ada tahapannya, prosesnya gitu ya. Jadi ya minimal 1 minggu ini nanti ya, dari tahapan ini, skin booster ini bisa mendapatkan hasilnya. Pas banget nanti di hari lebaran gitu ya Bu Dokter. Nah, ini ngomong-ngomong skin booster, bahan apa yang bisa digunakan untuk skin booster nih Bu Dokter? Banyak macamnya Mbak, dari yang kalau kita udah kenal di mana-mana tuh PRP, platelet rich plasma. Jadi itu adalah darah kita sendiri nih yang diambil lalu diproses dan dimasukkan kembali. Oh gitu. Itu nggak semua darah ya, cuman plasma yang mengandung platelet. Platelet itu sel beku darah. Fungsinya banyak ya, untuk karena dia kan si platelet rich ini, plasma yang mengandung banyak platelet ini mengandung sitokin, growth factor. Jadi kalau misalnya disuntikin balik ya akan bikin regenerasi kulitnya lebih cepat. Kalau misalnya ada jerawat lebih cepat sembuh, kalau ada peradangan lebih cepat reda kayak gitu. Dan ya kedepannya namanya growth factor, faktor pertumbuhan ya, untuk menutrisi dan menghidrasi dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu versi yang agak repotnya gitu. Karena kan harus diproses, ambil darah dulu, habis itu diproses dulu. Jadi sakitnya dan waktunya jauh lebih lama. Nah, kalau yang kita punya dan ada beberapa merek yang kita punya sih sebenarnya. Itu ada yang isinya sudah paket lengkap. Kita ininya jualnya dengan skin booster premium. Karena di dalamnya ada hyaluronic acid, ada multivitamin yang bagus buat kulit, B, C, E kayak gitu kan. Nah, itu kan semua udah dikenal nih. Terus ada lagi asam amino. Asam amino tuh kalau misalnya yang sekarang kekinian nih, kita kenal dengan salmon DNA salmon. Kayak ikan aja Bu Dokter. Iya sih sebenarnya. Kenapa kok kayak ikan, karena memang itu diekstrak dari DNA ikan salmon. Oh beneran. gitu. Baru denger ya? Iya, baru denger ini Bu Dokter. Main-main lah ke Derma Lounge ya kan. Terus ada juga yang udah lama banget kita kenal adalah injeksi glutathione. Yang dari dulu zaman nggak enak lah, zaman udah lama banget itu dikenal sebagai untuk mencerahkan kulit. Nggak bisa dibilang memutihkan ya, karena ada batasan untuk seseorang itu bisa jadi cerah. Jadi misalnya kayak Mbak Derati nih, nggak mungkin jadi kayak Luna Maya misalnya, nggak mungkin gitu, karena ada batasannya bisa dilihat dari leher masing-masing. Oh gitu. Jadi kulit leher masing-masing tuh itu adalah batas maksimal seseorang bisa jadi cerah. Kalau lebih putih dari itu berarti kita harus curiga ada sesuatu yang berbahaya yang dimasukin ke dalam agen pencerahnya kayak gitu. Berarti ini di lehernya ya, kalau ini tanda kulitnya ini cerah atau gimana gitu? Enggak, bukan gitu. Maksudnya perbandingannya. Jadi kita nih dari ujung kepala sampai kaki kan warnanya beda-beda ya. Nah, kulit leher adalah patokan kita untuk bisa jadi maksimal cerahnya itu akan seperti kulit leher. Gitu. Tapi bukan leher belakang ya. Kadang-kadang kan ada orang yang leher belakangnya hitam gelap kayak gitu. Nah, bukan yang itu, yang depan sini nih. Karena di situ ada kulit yang paling tipis, paling cerah. Gitu. Iya. Ada lagi bahan yang digunakan dari ini? Apa lagi ya? Skin booster?
Kayaknya sih multivitamin udah, udah, itu antioksidan, aja. PRP. Oh iya, kalau misalnya salmon DNA itu yang tadi saya sebut terakhir-terakhir ya, itu ada yang berdiri sendiri. Jadi misalnya ada orang yang saya cuma pengen cerah kok, nggak pengen kenyal, saya nggak mau hyaluronat, pengennya cuma vitamin C aja. Ya ada juga kita cuma mau glutathione aja, karena kan kalau vitamin C ntar katanya nggak bagus buat ginjal. Nah, glutathione adalah prekursor untuk vitamin C dan vitamin-vitamin yang lain bekerja. Jadi kalau vitamin C aja ya kurang maksimal, glutathione aja tanpa vitamin C karena nggak ada prekursor, nggak ada yang mau diaktifkan, ya kurang juga gitu. Jadi ya, tapi monggo, itu adalah pilihan. Ada yang sudah jadi dalam bentuk satu file kayak gitu yang isinya udah lengkap, ada yang satuan. Jadi kalau satuan kan jatuhnya lebih murah ya. Gitu. Ya itu boleh juga. Iya, itu Gitu. tadi ya Mitra Buana, sedikit perbincangan mengenai bahan yang bisa digunakan untuk skin booster ya. Nah ini Bu Dokter, kapan kita memerlukan tindakan skin booster? Sebenarnya penting-penting nggak penting sih. Kalau terus terang aja ya kan. Kan gitu kan, ada orang yang nggak apa-apa, saya menua dengan dengan baik kayak gitu kan. Ada orang yang loh dulu waktu masih muda nggak terlalu ganteng, udah tua jadi lebih ganteng, padahal keriput-keriput kayak gitu kan. Ada aja, tapi kan banyak juga ibu-ibu, mbak-mbak sekarang yang pengen, kalau mbak-mbak pengen mempertahankan kemudaannya, kalau udah ibu-ibu pengen kembali muda lagi. Bapak-bapak juga misalnya, saya sering ketemu misalnya Pak Lurah, Pak Camat kayak gitu, sering ketemu banyak orang, saya pengen agak cerah biar kalau di depan umum lebih pede kayak gitu. Nah, orang-orang dengan indikasi seperti itu adalah orang-orang yang kita target untuk skin booster. Karena satu, jelas ketemu banyak orang, dua, dia tidak pede dengan penampilan saat itu. Yang ketiga mungkin karena tadi downtime-nya kan minimal, jadi bisa langsung aktivitas lagi, nggak perlu nunggu muka jelek dulu kayak gitu loh. Jadi udah biasa aja gitu. Gitu ya. Jadi itu ya Mitra Buana, kapan kita memerlukan skin booster? Nah, ternyata tindakan ini dapat dilakukan pada seseorang yang ingin mendapatkan tampilan yang segar, bercahaya, kemudian juga awet muda seperti itu ya. Nah, mungkin jika Mitra Buana ataupun Anda ya, masyarakat Sragen memiliki kekhawatiran ya, wajah terlihat lebih tua, wajah kusam. Nah, ini ya, wajah terlihat lebih tua akibat faktor usia, faktor U. Nah, ini tindakan ini juga bisa mengatasi masalah tersebut gitu ya. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, sembari kita menunggu komentar-komentar ya ataupun pertanyaan dari Mitra Buana yang saat ini menyimak live talk show kita ya dengan tema cantik saat Idul Fitri. Nah, mungkin ini ya, sembari kita menantikan, kita akan jeda terlebih dahulu dan nanti akan berbincang-bincang kembali ya, masih bersama dengan Dr. Miratri, dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Oke Mitra Buana dan pendengar ya, kembali lagi dalam acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan siang hari ini ya, bersama dengan Dr. Miratri Winnie, dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Di mana siang hari ini ya Mitra Buana, tema yang kita ambil ya, yaitu cantik dari hati saat Idul Fitri. Dan ternyata Mitra Buana, cantik dari hati ini merupakan tagline dari pelayanan di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, di mana di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen sejak 1 tahun yang lalu ini sudah memiliki pelayanan dermatologi estetika yang berfokus di bidang perawatan non penyakit dan non JKN, dan di mana tagline dari Derma Lounge cantik dari hati dari RSSP Sragen atau dari RSUD Sragen ini ternyata saat ini sudah memiliki layanan baru yang kekinian dengan hasil yang cukup cepat dan minimum efek sampingnya, yaitu dimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya Bu Mira, ini ada pelayanan skin booster itu tadi ya Mitra Buana. Nah, untuk Anda Mitra Buana yang ingin bergabung di live talk show kesehatan siang hari ini, ingin berbincang-bincang mengenai kecantikan ya boleh, ini ada pakarnya langsung. Di luar skin booster juga nggak apa-apa Oh, ya, di luar skin mau booster nanya apa boleh. aja boleh loh ya.
Iya, ini mumpung ada Bu Dokter di sini ya, boleh nanti berbincang-bincang langsung ataupun ingin ya apa yang menjadi keluhan bagi sebagian para wanita. Memang ya, cantik itu merupakan hal yang selalu diimpi-impikan seperti itu. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai skin booster, kemudian bahan yang digunakan untuk skin booster, kapan kita memerlukan tindakan skin booster. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ditunggu di komentar-komentarnya ya di IG. Karena untuk sementara kita membuka di layanan IG ya, akun Instagram di RSSP Sragen gitu ya. Silakan untuk berkomentar, menautkan pertanyaannya di situ. Nah, ini Bu Dokter, prosedur skin booster ini seperti apa? Bagaimana gitu? Kalau itu sebenarnya gampang dan cepat, Mbak. Kalau udah terbiasa tuh kayak ya ampun cuman gini doang gitu. Jadi kebanyakan kalau orang tuh ya denger mesoterapi needle berarti nanti harus disuntik, berarti takut kan sakit kayak gitu. Mereka tuh selalu bayanginnya, lawang dulu aku disuntik vaksin COVID aja sakit loh gitu kan. Ya enggak gitu dan sayangku. Jadi kalau tindakan meso dengan needle dengan jarum untuk skin booster itu jarumnya super duper halus. Ukurannya pun cuma 4 mili. 4 mili itu setengah senti aja nggak ada. Ya kan, sesuai kedalaman kulit yang mau kita capai. Yang kedua, ukuran gausnya apa sih kalau bahasa Indonesia apa ya? Silindernya, tabungnya. Itu kalau misalnya semakin kecil angka gausnya itu kan suntikannya semakin besar ya, jarumnya semakin besar dan semakin panjang kayak gitu, karena targetnya memang mungkin cairan yang mau disuntikkan itu terlalu kental atau jumlahnya banyak. Nah kalau ini yang dimasukin kan cuma sedikit banget, jadi jarumnya tuh udah mirip kayak kawat nyamuk. Kalau misalnya kita dalamnya kabel itu kan suka ada kawat kecil-kecil tembaga itu ya, yang halus banget. Nah kayak gitu. Jadi jarumnya seperti itu ya Bu Dokter? Misalnya nggak di anestesi pun tetap nggak akan terasa tuh udah dicubles-cubles gini. Aku coba sendiri soalnya. Itu nggak ada terasa apa-apa, jadi luka pun enggak. Tapi ya kalau udah beberapa kali masuk pasti tetap akan ada luka ya, karena kan nggak mungkin jarum tuh tajam terus. Pasti ada kondisi mulai tumpul kayak gitu. Tapi balik lagi, karena ukuran yang terlalu kecil, halus banget dan pendek, ya sebenarnya itu nggak sakit. Tapi untuk kenyamanan pasien kita tetap antisipasi dengan sebelum tindakan itu nanti ada salep dulu untuk membius lah, biar nanti kulitnya itu terasa kayak tebel. Mbak Dirati pernah nggak disalepin terus rasanya kayak tebel gitu? Ya bener. Nah ngapain tuh? Ini ada alergi gatal, Terus? itu tak kasih salep gitu. Terus Rasanya emang agak-agak tebel gimana gitu. Oke. Jadi salep ini memang dia campuran dari agen anestesi ya, untuk membius. Jadi obat bius tuh nggak cuman lewat suntikan aja, tapi ada yang dioleskan. Nah itu fungsinya untuk biar kulit kita kebas, baal gitu. Jadi waktu dimasukin apa-apa jarum kayak gitu nggak terasa. Tapi tetap yang namanya cairan suntikan itu kan pH-nya keasamannya suka beda nih sama cairan tubuh kita sendiri. Jadi wajar kalau terus agak cekit waktu keluar cairannya. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain nggak ada, karena ya aku sebagai pengguna sendiri kan, jadi bisa cerita, oh ini tuh sebenarnya nggak sakit, oh ini tuh sebenarnya sakit banget gitu. Jadi memang harus ngerasain sendiri, jadi biar bisa mencoba, biar bisa tahu efeknya. Oh memang ada efeknya, oh nggak ada efeknya, ganti merek yang lain. Nah kebetulan kita punya, sudah terbukti di aku dan beberapa konsumen yang lain dari teman-teman aku juga. Jadi ya sudah mantep lah untuk yang ini, walaupun mungkin cukup pricey ya. Tapi ya balik lagi, kita di RSU Sragen ini, di RSU Suhadi ini, untuk semua fasilitasnya menggunakan alat dan bahan yang benar-benar premium. Jadi nggak bisa dibandingin sama yang skincare lain, karena
ya itu tadi kita beda di kualitas bahan dan alatnya. Nggak mau lah bahaya-bahaya buat pasien kayak gitu. Iya, betul sekali. Ini Bu Dokter ada akun yang masuk ya, pertanyaan yang masuk di sini. Silakan. Dari akun Asti Dewi gitu ya, hampir sama ini. Selamat siang Bu Dokter, bisa siang. dijelaskan bagaimana urutan dari perawatan kulit itu, seperti apa gitu? Perawatan kulit dasar berarti ya. Kalau perawatan kulit dasar itu ya sebenarnya kita kalau misalnya nggak punya masalah apa-apa kayak gitu, dan kita nggak sedang perawatan apa-apa untuk yang misalnya komedoan atau jerawatan atau flek kayak gitu, perawatan kulit dasar itu sebenarnya cuma 3 skincare dasar. 1 cleansing, pembersih, yang kedua adalah pelembab, yang ketiga adalah sunscreen. Udah sebenarnya cuma itu aja. Berarti ada 3 item ya Kalau untuk misalnya, perawatan ya, dasar. Ya, kalau misalnya kita pengguna makeup yang kayak saya nih kan selalu makeupan nih, cleansernya itu paling nggak harus double cleansing. Jadi kita punya misalnya micellar water kayak gitu, sama yang basicnya seperti sabun gitu. Jadi harus double cleansing, memastikan benar-benar nggak ada sisa makeup. Karena kalau misalnya sisa makeupnya masih nempel, apalagi dia pakai yang nanopartikel, nah itu kan nanti susah nih membersihinnya. Risikonya ya pasti akan lebih mudah komedoan, jerawatan kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak, yang penting sehari-hari butuhnya cuma itu aja. Cleanser, cleansing kan ya. Yang kedua adalah pelembab, moisturizing. Yang ketiga adalah sunscreen kalau siang sudah. Kalau misalnya mau ditambahin serum boleh nggak Bu Dokter? Boleh. Mau serum apa aja boleh. AHA, BHA, semuanya boleh. Itu tergantung kondisi kulit setiap orang. Kebutuhannya kan sendiri-sendiri. Iya. Tapi kalau basic need-nya ya itu tadi, kebutuhan dasar untuk kulit adalah yang 3 tadi. Gitu. Jadi ini ya untuk akun Asti Dewi ya, ini ada 3 item ini sebagai urutan perawatan kulit yang benar ya, dari cleansing, kemudian pemakaian pelembab ataupun moisturizing dan juga sunscreen itu ya di siang hari. Itu yang disampaikan Bu Dokter ini, mudah-mudahan bisa membantu ya untuk merawat kulit ya, karena memang butuh sekali nih kulit biar tidak kering, tidak kusam, tetap elastis seperti itu. Jadi kulit tetap sehat seperti itu ya Bu Dokter ya. Aku mau tambahin dikit boleh Oke. ya? Oke. Jadi untuk pemilihannya mungkin kan biasanya kayak itu masih mau nanya lagi, masih itu nanti milihnya yang apa, yang isinya apa kayak gitu kan ya. Pilih kalau untuk cleanser, pilih nomor 1 adalah yang tidak mengandung SLS. Sabun wajahnya itu. SLS itu apa sih? Kalau dijabarin sodium lauryl sulfat. Itu deterjen yang bikin produk sabun kita jadi berbusa-busa. Oh gitu. Karena apa? Kalau misalnya mengandung sulfat kayak gitu, risikonya adalah kulit kita jadi kering. Bukannya malah merawat, tapi malah nambahin iritasi karena kulit kita kering. Iya. Walaupun setelah itu dikasih moisturizer kan, tapi kan paling nggak kalau misalnya tidak mengandung bahan iritan akan lebih bagus lah ya. Terus pemilihan yang kedua untuk moisturizernya yang isinya apa? Balik lagi yang koheren dengan skin booster kita tadi. Skin booster kita ingredien utamanya adalah asam hyaluronat yang tadi untuk kekenyalan, untuk elastisitas, untuk produksi kolagen kayak gitu. Nah, itu juga ada dalam bentuk moisturizer. Jadi moisturizer pilih yang isinya asam hyaluronat. Itu udah yang paling oke-nya deh. Kalau mau yang harga lebih murca lagi, minimal yang ada ceramide-nya. Ceramid tulisannya. Oh, ceramid gitu. Okay. Sekarang banyak tuh produk-produk brand-brand entah lokal atau yang tetangga sebelah kayak gitu tuh berapa kali ceramide kayak gitu kan. Nah, itu saing-saingan nih berapa kali banyakan ceramide. Iya, betul. Tapi itu sebenarnya nomor 2-nya, nomor 1-nya tetap kalau bisa asam hyaluronat. Itu udah moisturizer yang paling oke untuk semua, apalagi untuk yang kulitnya sudah mulai aging kayak saya, udah mulai keriput-keriput halus, dia bisa untuk menyamarkan. Kalau kekeringan kayak kita sekarang lagi puasa nih, ya dikuatin di situnya, karena kan kita nggak bisa nih minum siang-siang. Jadi pelembabnya harus oke. Nah, terus yang sunscreen di mana kayak gitu kan?
Kalau misalnya si Mbak siapa tadi, Asti Dewi ya, itu kalau misalnya dia pakai produk yang pencerah untuk yang malam-malamnya, asam retinoat misalnya, derivat vitamin A, retinoin, retinol, retinal, retinil gitu-gitu, jangan lupa SPF-nya di atas, kalau saya sih di atas 33. Jadi paling aman ambil yang 45, 50 kayak gitu. Cuman ada beberapa yang semakin tinggi SPF-nya semakin berisiko komedoan. Oh, seperti itu. Jadi ya monggo untuk mereknya disesuaikan dengan mana yang nyaman untuk harian. Terus tambah lagi kalau pakai pencerah jangan lupa bukan cuma SPF aja, tapi PA. PA-nya ambil yang plusnya ada 4, minimal 3. Karena sekarang tuh nggak cuma perlindungan untuk UVB aja, SPF kan untuk UVB ya, sementara kalau PA untuk yang UVA. Jadi kan Indonesia kan panasnya luar biasa ya sekarang nih. Mau malamnya hujan aja, siangnya Masya Allah panasnya kayak gitu kan. Ya untung saya di ruangan terus. Apa kabar yang jalan-jalan naik motor kayak gitu kan. Ngabuburit itu juga masih panas loh ya, jangan lupa pakai SPF. Kan nggak mau kan waktu Lebaran kumel kebanyakan ngabuburit nggak pakai SPF kayak gitu. Iya, kelihatan gelap. Iya gitu. Iya. Jadi itu ya Mitra Buana sudah dijabarkan ya. Jadi untuk perawatan dasar ini ya, perawatan dasar kulit ini, jadi cleansing ini pilih yang tidak mengandung SLS atau busa itu tadi ya. Busanya yang minimal aja. Gitu. Pelembab itu yang mengandung asam hyaluronat. Yes. Gitu. Sunscreennya, nah ini yang kalau bisa SPF 33. Boleh di atasnya lagi 40 sampai 45 seperti itu ya Mitra Buana. Dan untuk pencerahnya ini ada pilih yang ada PA-nya itu ada 4. Itu sunscreen juga saya. Oh, sunscreen juga. Oh iya, pencerah. Itu tadi PA++ ya. Jadi itu untuk perlindungan terhadap UVA, ultraviolet A. Gitu. Ya. Biar kita nggak gosong. Seperti itu. Padahal dokternya udah gosong. Gosong dari lahir mah nggak apa-apa ya, dimaklumin. Iya, jadi memang ya cuaca yang seperti ini kita butuh ini yang namanya sunscreen untuk melindungi kulit tetap sehat, tetap cerah seperti itu ya. Nah ini Bu Dokter, kembali lagi ke skin booster ya. Lagi ke skin booster. Dari skin booster ini tadi, efek samping dari skin booster ini apa Bu Dokter? Efek sampingnya cantik dong. Oh, glowing. Enggak. Maksudnya mungkin efek samping pasca tindakan ya. Ya itu tadi karena dia super minimal punya kita, karena dia injeksinya intradermal jadi nggak bikin papul. Setelah injeksi itu nggak ada apa-apanya, kayak nggak disuntik apa-apa. Cuman balik lagi karena kalau sudah beberapa kali disuntikan terus risiko jarum kecilnya itu agak tumpul, masih bisa bikin bekas kemerahan sedikit aja. Atau kalau nggak misalnya waktu nyuntik nyenggol pembuluh darah nih, kan muka kita isinya pembuluh darah semua ya, nyenggol dikit pecah, ya sudah ada memar kecil yang nanti hilang sih 3-4 harian juga hilang kayak gitu. Iya. Terus yang harus diwaspadai itu justru bukan dari tindakannya, tapi yang diinjeksikan. Kita tadi kan ada bahas salmon DNA ya. Ada pernah kasus dari teman saya, bukan saya sendiri yang ngalamin sih, alhamdulillah. Setelah disuntik salmon DNA, ternyata dia alergi sama salmon. Ya sudah, akhirnya kan jadi bengkak merah. Untung nggak anafilaktik Mbak. Kalau anafilaktik bisa shock, masuk rumah sakit. Cuman gara-gara pengen cantik masuk rumah sakit. Jadi pastikan sampaikan ke dokter yang mau Anda percayakan untuk melakukan tindakan apapun, terutama untuk skin booster ini. Konsultasikan. Kalau saya itu punya riwayat A, B, C, D, E alergi terhadap ini, itu kayak gitu, sampaikan. Karena jangan-jangan nanti ternyata waktu mau disuntikan, yang kita suntikan yang kita pilih itu PDRN, misalnya ditulisnya PDRN, ternyata yang dimasukin ya itu ternyata dia nama lainnya salmon DNA, padahal ada riwayat alergi misalnya sama ikan pindang ikan tongkol, itu mungkin ada cross reaction, jadi reaksi silang. Iya. Malah terus memicu reaksi alerginya, kan kita nggak mau itu. Yang kedua, kalau misalnya ada pasien dengan riwayat herpes simplex. Herpes simplex itu biasanya di sekitaran bibir ini, itu
bisa kalau misalnya orang ini punya riwayat alergi herpes simplex nggak cuma di bibir tapi bisa di sekitaran pipi. Nah, kita kan injeksi itu kan bikin luka. Herpes simplex bisa muncul pada kondisi kulit yang luka. Nah, takutnya setelah diinjeksi herpesnya kambuh. Jadi pastikan riwayat-riwayat apapun, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat alergi sebelumnya itu disampaikan. Makanya pentingnya konsultasi dengan dokter spesialis kulit terutama. Tidak mengesampingkan dokter estetik yang lain ya, tapi konsultasikan dengan orang yang lebih Anda percaya itu lebih penting dibandingkan dengan sekedar FOMO. FOMO tahu ya Mbak ya? Fear of missing out. Cuman ikut-ikutan, pengen teman-temannya, aku juga mau glowing, aku mau skin booster di situ kayak gitu. Dan ternyata malah nggak ada konsultannya, langsung masuk zup-zup. Ada reaksi bingung mau komplain sama siapa. Nah, kayak gitu kan, itu kan nggak mau gitu. Iya betul. Ya, itu aja. Ada lagi. Jadi ini ya, biar tidak terjadi efek samping yang mungkin yang tidak diinginkan. Nah, alangkah baiknya untuk konsultasi dulu ya ke dokternya tentang, karena memang ya kulit setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi alangkah baiknya untuk konsultasi terlebih dahulu. Nah, ini Bu Dokter, perawatan setelah skin booster ini seperti apa? Skin booster sebenarnya tidak seriwah itu ya, beda dengan kalau kita pasca injeksi botox. Kalau botox itu setelah disuntik, kita tadi nggak bahas botox ya? Enggak. Berarti ini juga ada kaitannya juga? Iya, karena ini sama-sama tindakan injeksi-injeksian ya. Cuman kalau botox yang dimasukin kan botulinum toksin itu tujuannya untuk melemahkan otot. Jadi misalnya kita punya kerutan agak dalam, biar tidak terlalu berkerut, kita harus merelaksasikan otot yang berperan di situ. Jadi untuk melemahkan otot. Itu suntikannya jauh lebih dalam. Nah, kalau misalnya injeksi botox, banyak larangan-larangan. Kita nggak boleh massage area wajah sampai 2 minggu ke depan, kita nggak boleh laser-laseran sampai 2 minggu ke depan, kita nggak boleh berekspresi berlebihan, nggak boleh hahaha berlebihan kayak gitu. Ikut bukber diem aja habis botox, bukber di pojokan gitu, nggak boleh ikut happy sama temen, nggak boleh. Terus nggak boleh makeup tebel, takutnya nanti waktu bersihin kan massage juga tuh gosoknya kayak gitu. Nah, itu risikonya menggeser lokasi injeksi botox yang disuntikin sebelumnya, takutnya. Nah, dengan berkaca dari itu, kita juga karena ini sama-sama injeksian, ya kita paling nggak hampir mirip seperti itu. Kita nggak boleh aktivitas terlalu berlebihan, keringat-keringatan, panas-panasan gitu nggak boleh. Sampai kapan? Ya paling nggak seminggu depan deh. Terus makeup yang terlalu tebal juga nggak boleh karena takutnya nanti perlukaan. Terus tindakan laser-laseran juga tetap nggak boleh. Microneedling yang terlalu dalam, karena ada beberapa microneedling yang cuma di permukaan aja itu masih boleh ya. Tapi kalau yang sampai bikin luka baru, kalau bisa ya dihindarin dulu. Terus apa lagi ya? Oh, kalau habis disuntik wajar kalau ada nyeri-nyeri sedikit ya. Jadi ya jangan terus habis skin booster nih tidurnya tengkurap. Ya. Nyeri dong. Tambah sakit. Sebenarnya cuman masalah kurang nyaman aja ya kalau kayak gitu. Tapi overall sih nggak ada yang perlu ditakutin berlebihan dari pasca tindakan skin booster ini. Nggak perlu yang aduh mukaku abis skin booster jangan sentuh. Enggak yang harus gitu. Terus karena ini tuh kan memang dia targetnya untuk meregenerasi kulit, jadi ya sebisa mungkin perlindungan terhadap matahari itu lebih optimal dibandingkan yang sehari-hari kayak gitu. Karena takutnya satu dia habis luka, kalau habis luka nggak dilindungin matahari, nggak dipakein pelindung matahari yang optimal, nanti lebih mudah gosong bekasnya. Yang kedua, matahari sendiri sebenarnya dia kan radikal bebas, memicu radikal bebas karena ya ultraviolet A-nya tadi sama UVB yang berlebihan. Nah, kalau yang berlebihan itu kan biasanya nggak bagus toh. Nah, itu bikin risiko untuk hiperpigmentasi, bikin skin boosternya jadi terpecah kayak gitu. Jadi ya eman-eman akhirnya toh. Jadi ya paling nggak itu aja, sunscreen wajib. Kalau makeup ya jangan makeup berat dulu, yang ringan-ringan aja. Jadi waktu bersihinnya juga akan lebih minimalis gitu, nggak perlu effort banyak.
nggak boleh tindakan yang IPL, laser CO2, apalagi microneedling dalam, chemical peeling dalam kayak gitu belum boleh sampai 2 minggu ke depan. Gitu. Jadi itu ya Mitra Ini Buana. aman sih. Sudah disampaikan Bu Dokter, perawatan setelah skin booster ini tidak menggunakan produk riasan pada area wajah ini yang berlebihan seperti itu, kemudian juga hindari paparan sinar matahari langsung pada kulit. Hindari tidur ya dengan posisi yang beresiko, jangan tengkurap. Itu tadi Nggak boleh juga kan kalau tidur tengkurap ya kan? betul. Gitu Setan ya. katanya. Bercanda. Jadi itu ya Mitra Buana beberapa hal setelah melakukan perawatan skin booster. Nah ini Bu Dokter, karena juga keterbatasan waktu, Oke. mungkin dari bahasan kita tadi ada closing statement dan juga mungkin bisa disampaikan tips-tipsnya sedikit aja. Oke. Kan sebentar lagi Lebaran Bu Dokter, biar tampil fresh gitu loh. Iya. Jadi kalau masih bingung buang THR-nya kemana, buang ke saya aja ya. Nanti saya suntikin skin booster biar tetap glowing, biar tambah glowing waktu Lebaran nanti. Kalau toh misalnya udah kehabisan THR-nya, nggak apa-apa, di rumah tetap punya kan, cleanser tetap punya, moisturizer tetap punya, sunscreennya jangan lupa tetap dipakai. Karena nanti waktu keliling-keliling Ke saudara. album nih ya, ke saudara-saudara, ke masjid-masjid kayak gitu, itu kan panas ya. Jangan lupa tetap reapply. Reapply itu berarti udah keringat-keringetan, dibersihin lagi, pasang lagi moisturizernya, pasang lagi sunscreennya, pasang lagi makeupnya, jangan lupa. Gitu untuk mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek, biar tetap glowing. Kalau untuk bapak-bapak, mas-mas, jangan lupa makeupnya nggak usah dipakai, tinggal dulu. Tapi jangan lupa cleansernya tetap, pelembabnya tetap, sunscreennya tetap. Terus karena ini belum Lebaran sih ya. Belum, sebentar Belum lagi. Lebaran. bentar lagi mau Lebaran nih. Jangan lupa tetap cairannya ya. Karena kalau cairan itu kan siang kita nggak dapet, sementara panasnya kayak gini, jangan lupa kebutuhan cairan tetap wajib. Gitu sih, sebenarnya itu aja. Iya, terima kasih Bu Dokter Ya. untuk tipsnya dan closing statementnya ya. Jadi itu ya Mitra Buana, jangan lupa untuk cleansingnya, kemudian moisturizernya dan juga sunscreen ya, karena juga cuacanya ini beberapa hari ini juga panas gitu. Iya, kayaknya merata deh panasnya. Iya. Nah itu ya Mitra Buana dan pendengar ya, talkshow siang hari ini, talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen yang menghadirkan Dr. Miratri Winnie, dokter spesialis kulit dan kelamin ya dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, dengan tema cantik dari hati saat Idul Fitri. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dokter tadi mungkin dari Anda Mitra Buana yang saat ini sedang menyimak ini ya terketuk hatinya. Terketuk hatinya. Pengen tampil cantik, tampil fresh di hari Lebaran nanti, mungkin bisa melakukan perawatan di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Di sana juga melayani ya dengan pelayanan dermatologi estetika. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Dokter ini bermanfaat ya Mitra Buana, dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di live talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Sampai jumpa di edisi talkshow selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang dan selamat berpuasa.